Puji Tuhan, biarpun tidak kelihatan kita pakai masker semua, tapi saya bisa melihat muka-muka yang bersuka cita pada pagi hari ini. Ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kita. Sukacita selalu ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi kita beda dengan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Sukacita kita ketika kita ada. Daud berkata, aku bersuka cita ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Ada apa di rumah Tuhan? Disinilah kita berjumpa dengan Tuhan. Disinilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi sukacita kita bukan sukacita yang pura-pura. Sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selamanya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Tema kita saat ini sukacita dalam Tuhan. Ya. Tidak terasa kita ada di bulan Desember ini. Ya. Bulan terakhir di tahun 2021. Sebentar kita akan merayakan Natal kita. Ada banyak sekarang gereja-gereja merayakan perayaan Natal lebih awal. Ya, karena mereka takut tanggal 24 pemerintah terapkan level 3. Jadi kita bersyukur, saya dengar tidak ada perubahan, kita Natal tetap tanggal 25. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara ya, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam bangsa kita melihat tidak akan berhenti. Memang firman Tuhan katakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Ya. Sekarang muncul virus baru. Pemerintah kewalahan saudara. Tidak boleh orang luar datang masuk. Ya. Habis virus ini, virus apa lagi kita nggak tahu. Satu hal kita percaya, pemeliharaan Tuhan, pagar Allah boleh tetap ada dalam hidup kita. Kita percaya pagar perlindungan Tuhan kepada orang-orang benar. Kita tahu cerita Ayub. Ada pagar perlindungan Tuhan sehingga si jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya saya katakan berapa kali saya katakan di tempat ini serius dengan Tuhan. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius. Memagari kita, memberkati kita, melindungi kita. Jangan main-main dengan Tuhan. Kita tidak tahu ketika kita meninggalkan tahun 2021 ini, kita masuk di 2022. Masih tanda tanya bagi kita saudara. Masih tanda tanya. Kita hanya berdoa. Kiranya perlindungan Tuhan tetap dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang seorang yang berdosa yang ditulis dalam Alkitab tapi hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara saya kurang setuju ada banyak gereja-gereja ya ketika melayani Tuhan mereka bertanya ini kan orang yang berdosa. Ini hidupnya enggak benar. Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang yang benar. Tapi menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi saya kurang setuju. Boleh-boleh saja gereja terapkan bahwa yang melayani Tuhan adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang ya
Mungkin tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kalau saya tidak. Justru kita beri kesempatan kepada setiap anak-anak Tuhan, siapapun kita, latar belakang apapun. Tuhan mau. Ketika kita ada di dalam pelayanan, disitulah Tuhan ubah kita. Tuhan jamah kita. Sehingga sendirinya berubah. Saya prinsipnya begitu. Saya katakan kepada anak-anak muda, silakan melayani Tuhan. Saudara punya talenta apa, pakai untuk Tuhan. Banyak saya dengar saudara, oh saya enggak layak. Siapa bilang? Saya bilang. Kita di dalam dunia tidak ada yang benar. Tidak ada yang sempurna. Melayani Tuhan saja. Sendirinya sadar. Ketika saudara melayani Tuhan. Oh betul. Kehidupan saya ini. Untuk Tuhan. Bait Allah. Tubuh saya. Tempat roh Allah bernaung. Sendirinya berubah. Jadi banyak gereja. Persyaratan untuk melayani Tuhan. Tidak boleh ini. Ya boleh-boleh saja. Itu gereja. Di mana ya terserah pengembalaan masing-masing. Tapi saya mau kita sama-sama bergandengan tangan. Melayani Tuhan. Kita melihat Lukas pasal 19. Ya. Salah satu contoh orang yang berubah secara radikal menjadi pengikut Yesus adalah Sakeus. Radikal berarti bersungguh-sungguh. Ya. Mendasar hingga kepada hal-hal yang prinsip. Jadi perubahan yang terjadi dalam diri pemungut cukai ini bukan pura-pura saudara. Bukan ketika bertemu dengan Tuhan berubah, tapi ketika Tuhan meninggalkan dia kembali lagi kehidupan yang lama. Tidak, dia betul-betul berubah total hidupnya. Saya mau juga kita semua yang ada pada pagi hari ini ketika perjumpaan kita dengan Tuhan ada perubahan yang radikal, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Perubahan kita, ya saya katakan tidak 1 hari, 2 hari. Memang ada proses bertahap perubahan. Kadangkala kita sudah melayani Tuhan tiba-tiba jatuh. Ya. Ini proses. Ya. Tapi mari kita bangkit lagi. Kita mau bangkit belajar. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Sakeus menunjukkan perubahan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Sukacita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Ada apa di dalam Tuhan? Kalau kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, tentu ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam melayani Tuhan. Perubahan dalam kita beribadah. Perubahan dalam kita bermasyarakat. Perubahan dalam tutur kata kita. Perubahan dalam sikap hati kita. Ada. Sakeus 19. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Ayat ini bergantian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Puji Tuhan, saudara. Kalau kita renungkan ayat ini, sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan, hal-hal yang positif. Ketika perubahan terjadi, tentu banyak orang tidak senang dengan kehidupan kita. Ya, Alkitab mencatat di situ, tetapi semua orang melihat hal itu, ayat 7, bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini orang banyak, pandangan orang banyak memang begitu, selalu negatif dalam setiap kehidupan orang-orang yang berubah. Ketika kita berubah melayani Tuhan, banyak orang pandang kita, oh itu orang yang tidak benar. Kenapa sih dipakai, gereja pakai dia kan hidupnya tidak benar. Seringkali ini yang kita dapatkan, saudara. Hujatan dari luar, ketidaksenangan orang tentang perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Itu biasa terjadi. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika hidup mereka berubah, ada banyak orang yang tidak suka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mundur dengan omongan-omongan tentang kehidupan kita? Ketika kita setia, banyak orang tidak senang. Setia, sok-sokan. Banyak, saudara. Tapi kembali ke pribadi kita masing-masing. Bagaimana sikap kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa saya katakan pada pagi hari ini bahwa keselamatan itu bukan keluarga. Tapi keselamatan firman Tuhan katakan pribadi kita. Ketika engkau mundur dalam pelayanan hanya karena mungkin omongan-omongan yang menyakitkan, Anda salah, saudara. Anda salah. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana pembacaan kita. Salah satu contoh yang sudah berubah dalam kehidupannya, Sakeus. Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia seorang pemungut cukai. Ia memperkaya dirinya. Sehingga banyak orang yang tidak senang dengan kehidupan pemungut cukai ini. Tapi kita melihat sesuai tema kita di bulan terakhir ini, bulan Desember, sukacita. Jadi sukacita Sakeus yang pertama ketika ia menyambut kehadiran Tuhan. Kita melihat ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Alkitab mencatat dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat
orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika ia sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Luar biasa, ada satu usaha Sakeus ini. Dia tidak berpangku tangan ketika ia mendengar berita tentang Yesus. Dia tidak santai-santai, saudara. Bahkan dia terobos, orang banyak, dia mendahului. Alkitab mencatat, dia panjat satu pohon karena badannya pendek. Dia berusaha melihat seperti apa Yesus itu. Ada usahanya, saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus melihat, dia berkata, "Turun, aku mau menumpang di rumahmu." Apa secara kebetulan? Tuhan tahu. Sakeus seperti apa? Tuhan tahu. Itu sebabnya orang banyak tidak senang ketika ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Jadi sukacita menyambut kehadiran Tuhan. Kita tidak tiap tahun baru kita bersukacita karena menyambut kelahiran Tuhan. Orang-orang kampung saya begitu, saudara. Tiap tahun mereka bersukacita. Kalau di kampung kan ada Advent 1, Advent 2, Advent 3. Menyambut Advent itu hidup mereka di meja judi, ditemani anggur, main judi sampai pagi. Itulah sukacita mereka. Saya melihat, jadi kayak kalong lah mereka. Kalong malam mereka beraktivitas, tapi paginya mereka tidur. Kebanyakan, saudara, laki-laki yang ada di kampung saya nggak tahu di kampung bapak ibu saudara. Begitu, tiap tahun ketika Advent datang, wah rame. Meja judi rame. Kalau saya lihat ya sedih gitu. Kok sukacita mereka begitu? Ya. Hidup mereka habis begitu, udah selesai. Hidup, itu sebabnya kalau saudara nonton di berita-berita, saudara mak-mak dari Sumatera Utara, bagaimana mereka bersatu hati demo mereka. Mereka mendatangi meja-meja judi di mana suami-suami mereka berjudi. Mereka bolak-balikkan. Saya ketawa sendiri lihatnya, saudara. Ya. Mereka bakar meja judi itu. Ada beberapa kumpulan mak-mak, ibu-ibu. Bukan rahasia umum lagi, saudara. Sekarang dihebohkan kita, saudara. Ibu Valencia divonis 1 tahun hanya omelin suaminya pulang lagi mabuk-mabuk. Itu sebabnya ibu-ibu hati-hati omelin suami ya. Kalau pulang malam lagi sempoyongan 1 tahun penjara loh. Udah lebih baik kasih kopi ini kopi pak gitu. Ya, tidur dulu, nggak usah omelin. Inilah hukum Indonesia saudara ya. Kadang pusing melihatnya. Omelin suaminya hanya karena pulang malam sampai pagi mabuk-mabuk divonis 1 tahun penjara. Tapi puji Tuhan, ya dia naik banding, dia bebas sekarang. Itu sebabnya Ibu Valencia ingatkan ibu-ibu seluruh Indonesia, jangan omelin suami. Kalau suaminya enggak benar, ya 1 tahun penjara, dia katakan begitu.
Dia menyindir pengadilan sebenarnya. Ketika kata-kata ini keluar, waduh, pengadilan di Indonesia langsung blok, jatuh. Kenapa? Enggak benar. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Sakeus ini. Sukacitanya bukan dibuat-buat, tapi sukacitanya ketika ia menyambut kehadiran Kristus dalam hidupnya. Selama ini kosong hampa. Kalau lihat secara latar belakangnya, dia tidak kekurangan apa-apa. Dia orang kaya, dia orang hebat. Tapi ada satu yang kurang dalam hidupnya. Ya. Ternyata tidak ada Yesus dalam hidupnya. Dia rindu datang kepada Tuhan. Kita lanjut saudara ya. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menyambut Tuhan dengan sukacita. Luar biasa. Dari kehidupan yang tidak benar, ketika bertemu Tuhan Yesus, ada satu sukacita. Mungkin sukacitanya selama ini hampa. Sukacitanya sementara ketika ia mendapat harta, kekayaan, uang yang banyak. Mungkin dia bersukacita sementara. Tapi beda ketika kehadiran Tuhan mengubah hidupnya. Itu sebabnya yang pertama, sukacita seperti apa yang ada di dalam hidup kita. Sakeus, sukacitanya ketika ia menyambut Yesus dalam hidupnya. Ya, itu poin yang pertama. Kita melihat saudara, Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amsal katakan bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Pemungut cukai ini, Sakeus ini memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Yang membuat dia bersukacita, yang membuat hidupnya berubah. Luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa harapan kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kita bandingkan dalam Ayub 20 ayat 5. Ini perbedaannya saudara. Ayub 20 ayat 5. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja. Dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Jadi sukacita orang fasik, firman Tuhan katakan sebentar. Tidak bertahan. Tapi sukacita kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Sukacita kita penuh. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Yang mengubah setiap hidup kita. Itu sebabnya orang fasik sukacitanya sementara. Sebentar, tidak bertahan. Orang di luar Tuhan, itulah sukacitanya. Orang-orang fasik itulah sukacitanya sebentar. Sekejap mata. Tapi mari kita memiliki yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita kita di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat Sakeus sukacitanya ketika ia menyambut
Kristus. Yang kedua, sukacitanya menyebabkan kemurahan hati. Jadi ketika kita menghadirkan Tuhan, dampaknya kemurahan hati. Ayat 8 bagian A. Ketika ia menyambut Yesus, menerima Yesus, firman Tuhan katakan dia sangat bersuka cita. Dampak dari sukacitanya, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang kedua, sukacita Sakeus menyebabkan dia memiliki kemurahan hati. Dulunya tidak. Dia hanya meminta, dia hanya memeras. Dia memperkaya dirinya. Tapi beda ketika Yesus datang menerima dia. Ada satu kemurahan. Jadi sikap sukacita yang radikal bagi Yesus juga ditunjukkan oleh Sakeus ketika ia memutuskan untuk memberikan setengah dari miliknya untuk kepentingan orang miskin. Satu pelajaran besar dalam hidup kita. Ya. Jangan saudara berkata saya memiliki sukacita di dalam Tuhan. Tapi kita tidak memiliki kemurahan hati. Dipertanyakan saudara. Sakeus memiliki kemurahan hati. Firman Tuhan katakan dia berdiri. Dia berkata kepada Tuhan setengah dari milik akan kukembalikan. Luar biasa. Ternyata dia menyadari. Ya, menyadari apa yang dia punya tidak membuat dia bersuka cita. Tidak ada kedamaian dalam hidupnya. Ya. Biarpun hartanya banyak. Tapi ketika ada di dalam Tuhan beda. Dia memberi. Mulai menabur. Itu orang di dalam Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Sayang loh. Berapa kali lipat dia katakan di sini. 4 kali lipat. Dulunya ia memeras. Tapi sekarang ia mengembalikan. Karena dia tahu. Bahwa di dalam Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita tidak kaya ketika kita tidak miskin ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Tidak. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya katakan berapa kali saya katakan di tempat ini berapa bulan yang lalu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan saudara. Maaf, ada jemaat. Saya datangin. Saya katakan ibadah kepada Tuhan. Banyak alasannya. Tidak ada kolektela, ya, tidak ada ini, tidak ada ini. Ya. Tapi saya melihat, ya di luar sana, ya jualan, ya ini, ya itu. Tapi untuk kolekte dia bilang masih hitung-hitung. Kan kolektenya 2, saya nggak punya, kami suami istri. Saya bilang saya nggak bisa berbicara saudara. Kalau dia ngomong gitu. Saya katakan emang saya paksa harus ngasih persembahan kepada Bapak Ibu. Enggak. Kehadiran Bapak Ibu itu sudah senang buat saya. Buat kami hamba-hamba Tuhan. Akhirnya apa saudara? Bukannya kaya, turun. Karena dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia katakan kepada saya, Pak Nestor, saya udah banyak ini, ditipu orang ini.
Kita berdoa saja. Saya katakan, Tuhan ubah semua. Ubah cara berpikir Bapak Ibu. Ubah. Setia kepada Tuhan, kembali hadirkan Tuhan dalam hidup. Itu saya katakan. Selesai. Ya puji Tuhan. Ya. Sampai sekarang belum muncul-muncul. Saya udah doakan berapa kali datang. Ya puji Tuhan sampai sekarang belum muncul saudara. Artinya Roh Kudus belum jamah. Ya, kita hanya berdoa. Jadi itu sukacita menyebabkan kita memiliki kemurahan hati. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dalam Matius pasal 2 ayat 10 kita melihat satu contoh. Matius pasal 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ini orang maju saudara. Ya, ketika berita tentang Natal kelahiran, firman Tuhan katakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Dampak dari sukacita mereka di dalam Tuhan ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus, mereka berjalan beberapa hari saudara. Perjalanan mereka. Tapi firman Tuhan katakan mereka bersukacita. Mungkin secara fisik, secara manusia mereka lelah, capek. Tapi ketika mereka mendengar berita tentang Natal, firman Tuhan katakan mereka sangat bersukacita. Dampak dari sukacita mereka menyebabkan mereka memiliki kemurahan hati. Firman Tuhan katakan mereka mempersembahkan korban. Harta mereka yang luar biasa. Firman Tuhan katakan emas, kemenyan, dan mur. Itu harta yang luar biasa. Mereka tidak sungkan-sungkan. Jadi orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka akan memiliki kemurahan hati. Mereka tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa di dalam Tuhan mereka kelimpahan. Bukan hanya harta saja, tapi kelimpahan yang namanya damai sejahtera. Yang tidak bisa kita temukan di dalam dunia akhir-akhir ini. Ya, kedamaian di dalam dunia apa? Yang ada ketakutan. Kita keluar harus disuruh pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Di sekolah saya antar anak-anak, wah kasihan memang. Mereka, bilang, Pak susah napasnya. Aduh tapi harus pakai nak. Jangan tuh yang lain pakai masker. Di dalam dunia apa yang kita harapkan saudara? Kita hanya numpang lewat. Kita tidak tahu jalan hidup kita. Sampai di mana kita berhenti tidak tahu. Itu sebabnya mari kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kita menyambut Tuhan yang luar biasa bukan hari Natal tapi setiap hari. Sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Dampak dari sukacita. Firman Tuhan katakan memiliki kemurahan hati. Kita katakan berbahagialah orang yang murah hati. Itu yang dimiliki Zakeus. Yang tadinya orang yang berdosa. Yang tadinya orang mungkin yang ditakuti. Karena dia seorang pemungut cukai. Dia memeras. Tapi berubah secara radikal. Di dalam Tuhan.
Dulunya dia mungkin orang pelit, orang kikir. Tapi ketika ia bertemu dengan Tuhan, Alkitab katakan lipat kali lipat dia kembalikan untuk orang-orang. Ada perubahan hidup, saudara. Perubahan yang ditunjukkan Sakeus sekali lagi bukan pura-pura. Tidak. Sebab Alkitab katakan hari ini firman Tuhan katakan terjadi keselamatan di rumah ini. Luar biasa. Yang terakhir kita belajar dari Sakeus ini. Sukacita Sakeus yang melahirkan tanggung jawab. Ayat 8 bagian A kita baca. Bagian B. Saya bacakan ayatnya saja. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Perhatikan ayat berikutnya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi sukacita Sakeus melahirkan satu tanggung jawab. Perubahan Sakeus juga terlihat dari sikapnya yang mau bertanggung jawab. Ya, apa yang dilakukan masa lalu, ya, dia bertanggung jawab. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, firman Tuhan katakan dari seorang akan kukembalikan. Jadi ia berusaha bertanggung jawab kesalahan masa lalu, bukan berusaha menutupi atau menghindari, tidak. Tapi ada tanggung jawab. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita banyak menutupi kesalahan kita. Kita lari dari tanggung jawab, menutupi supaya orang tidak tahu apa kesalahan kita. Banyak. Sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Sakeus beda. Firman Tuhan katakan kalau ada yang kuperas kukembalikan, inilah tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab. Tanggung jawab masa lalu harus dibereskan dengan Tuhan. Bukan menghindari tanggung jawab. Dalam Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita harus memberi pertanggungjawab. Baik kesalahan di masa lalu. Mungkin orang tidak tahu. Keluarga tidak tahu, hanya kita yang tahu apa kesalahan kita masa lalu. Kita harus pertanggungjawabkan. Sakeus, kesalahan di masa lalu, dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika ia menerima Tuhan, firman Tuhan katakan akan kukembalikan. Ini berbicara tanggung jawab. Jangan menghindari persoalan-persoalan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Apa tanggung jawab Bapak Ibu Saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan firman Tuhan katakan kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perilaku kita. Hal-hal yang tidak layak. Kalau kita bandingkan Ibrani 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus berikan bertanggung jawab. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Anda bisa bersembunyi, Anda bisa menutupi kesalahan masa lalu dengan baik, tapi
ada mata Tuhan yang luar biasa yang akan melihat. Dan kita harus bertanggungjawabkan. Sakeus tidak menutupi, Tuhan tidak tahu kok. Mungkin pikirannya Sakeus, Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan di masa lalu. Sehingga ia melakukan sesuatu yang luar biasa ketika ia bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Dia katakan, saya kembalikan. Baru Tuhan katakan, hari ini terjadi keselamatan. Jadi miliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita sebagai suami? Apa tanggung jawab kita sebagai istri? Sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Ya, mari kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Dan tanggung jawab itu kita akan diperhadapkan dengan pengadilannya Tuhan. Ya. Saya mau perkataan Tuhan Yesus bukan hanya kepada Sakeus. Ya. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Tapi kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan katakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Karena apa? Karena ada sukacita kita di dalam Tuhan. Sukacita kita bukan pura-pura. Sukacita kita ketika kita menghadirkan Tuhan. Sukacita kita menyebabkan kita memiliki kemurahan hati. Sukacita kita menyebabkan kita bertanggung jawab. Baik persoalan di masa lalu kita harus bertanggung jawabkan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sehingga ayat 9 menjadi bagian hidup kita. Tuhan katakan hari ini terjadi keselamatan. Sebab Sakeus juga adalah anak Abraham. Keturunan Abraham. Luar biasa. Apa yang menjadi sukacita saudara? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya sukacita kita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita. Sampai saat ini kita jalani. Dari Januari sampai di akhir bulan tahun 2021 ini. Kita masih boleh bernapas. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan buat Tuhan? Kembali ke pribadi masing-masing. Apa yang menjadi tanggung jawab kita. Puji Tuhan, hendaknya Natal yang kita rayakan tidak hanya berhenti kepada momen sukacita, tetapi lebih daripada itu. Sukacita yang kita alami adalah sukacita yang berdampak kepada perubahan hidup ini. Jadi perubahan kita harus berdampak di dalam perubahan hidup. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan setiap kita bahwa sukacita Sakeus, sukacita yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa.